Bolehkah dia kemudian membelanjakan uang itu sesuai dengan keinginannya? Tidak boleh, kecuali dengan izin majikannya. Seperti itu kan keadaan budak itu. Nah, kita di hadapan Allah itu harus punya perasaan seperti itu. Dan kalau dulu perbudakan manusia menjadikan manusia lain sebagai budak, itu mah sesuatu yang tidak seharusnya atau suatu kezoliman. Karena manusia diciptakan sama gitu. Tidak. Jadi perbudakan itu sebuah bentuk kezoliman sebenarnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya, ya itu mah wajar karena Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidup, memberikan nafas, setiap napas kepada kita, memberikan segala fasilitas untuk kita hidup gitu. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, makanya kita itu sebenarnya kepada Allah itu harus memiliki perasaan sebagaimana seorang budak belian dulu atau bahkan lebih daripada itu, bagaimana perasaan mereka kepada majikannya. Jadi kalau kita punya rezeki atau kita memiliki sesuatu, kita harus punya kesadaran bahwa pada hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala dan karena itu tidak boleh dibelanjakan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah artinya dibelanjakan dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat agama. Allah kan ngatur, misalnya kalau kita punya penghasilan, kita bertani gitu, atau kita mempunyai peternakan gitu. Misalnya kita ternak kambing, Allah kan ngatur. Kalau misalnya kambing itu sudah mencapai 40 misalnya, ya itu harus dizakatkan satu. Atau kita punya tabungan emas. Kalau emas itu sudah nyampe kira nisab ya, nisab itu aduh lupa. Ya sekitar 65 gram. Kalau sudah sebanyak itu harus dikeluarkan tuh 2,5%-nya. Nah itu tuh Allah ngatur seperti itu. Kalau seseorang punya kesadaran bahwa apa yang dia miliki itu sesungguhnya milik Allah dan karena itu harus dikeluarkan sesuai dengan kehendak Allah, eh, bila dia punya perasaan seperti itu artinya dia sudah memiliki ubudiyah. Nah itu, jadi ubudiyah itu perasaan bahwa diri ini dimiliki oleh Allah, karena itu harus tunduk kepada Allah. Melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya, itu yang disebut dengan ubudiyah. Jadi abdun itu hamba manusianya, ubudiyah itu adalah perasaan yang ada di dalam hati kepada Allah gitu. Perasaan bahwa saya ini dimiliki Allah, saya ini karena dimiliki oleh Allah, saya harus tunduk kepada Allah. Saya ini tidak ya lemah gitu, tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya ubudiyah. Ubudiyah itu melahirkan ibadah. Jadi kalau orang sudah dalam hatinya itu ada ubudiyah, pastilah dia akan melakukan ibadah. Saya tuh hamba Allah, maka saya harus sholat. Saya tuh hamba Allah, maka saya harus zakat. Saya tuh hamba Allah, maka saya harus berbuat baik kepada manusia yang lain, bermanfaat untuk manusia yang lain. Karena Allah memerintahkan itu, bahwa saya hidup itu bukan sekedar hidup, tapi untuk ibadah. Gitu. Makanya orang yang di dalam hatinya kuat rasa ubudiyahnya, itu nggak bakalan, Bu, ada sifat ria dalam dirinya. Karena apa? Karena dia rasanya itu ada, pokoknya kalau melakukan sesuatu, semuanya karena perintah Allah. Gitu. Meninggalkan sesuatu pun karena perintah Allah. Dia makan karena Allah nyuruh makan. Kan Allah nyuruh kita itu harus sehat supaya bisa
terus hidup meramaikan bumi ini gitu dalam ibadah. Jadi harus makan. Makannya apa? Jadinya ibadah. Ketika disuruh tidak makan pun tidak makan. Ketika apa? Puasa. Gitu. Atau ketika mendapatkan yang haram. Jadi makannya ibadah, meninggalkan makannya juga ibadah. Minumnya ibadah, meninggalkan minumnya ibadah. Diamnya ibadah, berbicaranya juga ibadah. Orang yang di dalam hatinya ada ubudiyah, segala sesuatu yang dia lakukan itu menjadi ibadah. Nah, kita diseru oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu semua. Ya, dimulai dengan itu harus ada perasaan ubudiyah. Kalau tidak ada itu, makanya kalau tidak kuat perasaan ubudiyahnya, makanya ibadah bisa melakukan ibadah, tapi bisa aja jadinya ketempelan sifat ria gitu. Atau justru melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama. Itu karena apa? Di dalam dirinya belum ada sifat atau rasa ubudiyah yang kuat. Kalau ada rasa ubudiyah yang kuat, Pak, apapun Allah perintah itu, wah udah, laksanakan aja. Tidak lagi nanya kenapa gitu. Apa alasannya atau apa hikmahnya. Yang penting Allah yang bilang bahwa itu harus begitu, ya udah begitu. Seperti ini, Bu. Para sahabat dulu, mereka itu adalah orang-orang yang gemar sekali minum minuman keras, alkohol, atau khamr. Jadi di tiap rumah tuh pasti ada stok khamr. Minum khamr tuh kayak minum teh gitu. Kita kan umumnya di rumah-rumah tuh dia teh lah. Bikin teh pagi-pagi gitu, teh manis atau kopi gitu. Jadi itu sudah jadi minuman yang uh, apa ya, yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan mereka gitu. Khamr itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyampaikan keharaman khamr gitu. Itu setelah ada ayat turun tentang itu, jalan-jalan di Madinah itu penuh dengan aliran air, tapi bukan air biasa, air khamr. Jadi kendi-kendinya itu semuanya dilempar tuh ke jalan-jalan Madinah. Langsung tanpa nanya lagi, tanpa ini itu. Karena Allah sudah nyuruh, lakukan aja. Sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Kenapa yang dikatakan oleh Rasul itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa begitu? Karena rasa ubudiyahnya di dalam hati itu begitu kuat. Diminta apa aja itu langsung melakukan. Wa khalaqa alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa khalaqa, dan Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan hanya menciptakan kita, tapi khalaqa alladzina min qablikum. Menciptakan orang-orang sebelum kita. Kalau dalam ayat ini, telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Gitu. Kalau kamu itu kepada kita, ya kita dan sebelum manusia sebelum kita. Gitu. Dan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk beribadah. Kita disuruh beribadah dan orang-orang sebelum kita pun disuruh beribadah. Kalau orang Arab pada saat itu, zaman ketika Rasulullah SAW diutus, berarti yang dimaksud dengan kum di sini adalah orang-orang Quraisy gitu, dan orang-orang yang hidup pada zaman itu, dan orang-orang sebelumnya itu berarti orang-orang yang ya di zamannya Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, dan seterusnya. Yang masing-masing zaman itu